Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita dalam aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa dijaga. Mudah-mudahan diteruskan nanti oleh anak, cucu, menantu dan cicit kita. Dan mudah-mudahan lagi kita semua dikumpulkan di surganya. Saya akan lanjutkan kuliah subuh kita tentang sabar. Dan tidak tahu ini apakah terakhir atau tidak. Karena dalam Al-Quran itu, jemaah subuh yang Allah muliakan, tentang sabar itu dapat porsi sangat besar. Saya punya 8 kitab tafsir yang sering dibaca ketika nyusun kajian-kajian seperti ini. Menurut satu tafsir, sabar itu dimuat dalam 112 ayat dalam Al-Quran. Menurut tafsir yang lain 124 ayat. Menurut tafsir yang lain lebih dari 90 ayat. Tapi dari 8 kitab tafsir itu, kalau diambil benang merahnya, semuanya menyatakan lebih dari 90 ayat. Kenapa nih saya sampaikan? Kalau Bapak-bapak yang Allah muliakan menyampaikan sesuatu berkali-kali dalam banyak kesempatan, dan kemudian redaksi yang disampaikan itu sama, tidak berubah-ubah, itu menunjukkan yang disampaikan itu sangat penting, sampai lebih dari 90 kali. Demikian juga tentang sabar. Sabar itu punya posisi sangat penting, sangat sangat beralasan untuk menjadi bagian dari pelajaran kita. Apalagi kemudian ketika kita sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom, posisi kita tuh harus sampai pada satu posisi, yaitu sabar. Entah kapan, apakah ada yang sudah, ada yang belum, tapi pasti harus sampai pada posisi sabar. Saya ingin masuk, karena ini lanjutan kuliah kita, dengan sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma'utiya ahadun ato'an khairan wa ausa'a minas sabr. Siapapun yang kemudian berusaha untuk sabar, ya tasabar itu sendiri maknanya kalau dalam bahasa sehari-hari itu pura-pura sabar atau maksakan sabar. Karena sabar itu tidak muncul tiba-tiba, kecuali dipaksakan, dilatih terus-menerus sampai jadi sabar. Karena itu ayatnya menggunakan, hadisnya menggunakan kalimat begini, ya tasabar. Siapapun yang berusaha sungguh-sungguh untuk bersabar, Allah akan jadikan dia bersabar. Dan tidak ada yang diberikan anugerah, pemberian yang demikian besar, demikian luas, selain kesabaran. Jadi kalau kita bisa bersabar dalam menghadapi yang tidak kita inginkan, tidak bermaksiat, tidak kemudian menyampaikan kalimat caci maki, tidak emosional, tidak melakukan kemaksiatan, maka kita mendapatkan pemberian yang demikian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini berarti jamaah subuh yang Allah muliakan, saya sedang mengajak kita untuk pokoknya orang latihan sabar. Paling tidak diawali dengan pura-pura sabar. Pura-pura sabar supaya kemudian melekat kemudian citra dalam diri kita tuh, citra orang yang bersabar. Dari pura-pura sabar
dan mudah-mudahan jadi sabar beneran. Karena apa? Balasan yang disediakan Allah bagi orang yang bersabar itu sangat besar. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka mendapatkan balasan istana bima sabaru karena kesabaran mereka ketika di dunia, wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan kelak di akhirat mereka akan mendapatkan sambutan di dalam surga itu dengan sambutan yang luar biasa dan salama. Tahiyat itu sambutan, wassalama dan keselamatan, ucapan selamat dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan itulah yang merupakan tempat terbaik sebagai tempat kediaman. Khalidina fiha, bahkan dalam Al-Quran tentang surga itu kan khalidina fiha abada, tidak akan pernah bergeser lagi, tidak akan pernah pindah lagi, tidak akan pernah bisa kemana-mana lagi, di tempat yang sangat menyenangkan. Karena itu sekali lagi Bapak-bapak yang Allah muliakan, menjadi penting latihan untuk bisa bersabar, terutama dalam hidup yang sedang kita jalani sekarang, di mana banyak hal dalam segala aspek kehidupan yang mungkin bertentangan dengan harapan kita, tidak sesuai keinginan kita, tidak seperti yang kita rancang, kita rencanakan. Ya sabar. Sebab kalau tidak sabar, pilihannya pasti kemudian adalah maksiat. Bapak yang Allah muliakan, dalam Al-Quran selalu banyak kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Di antara kisah kesabaran yang luar biasa itu adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub seperti pernah kita dengar adalah Nabi yang mendapatkan cobaan luar biasa, sangat-sangat besar cobaannya. Bapak bisa bayangkan Nabi Ayub itu hidup sezaman dengan, menurut riwayat sezaman dengan Nabi Musa. Menurut riwayat yang lain sezaman dengan Nabi Ibrahim, atau barangkali menurut sebagian tafsir antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itulah Ayub hidup. Kalau tempat beliau hidup itu, karena beliau bukan rasul, seorang nabi, jadi tidak memiliki tugas untuk membangun peradaban seperti para rasul. Jadi beliau hanya melanjutkan risalah para nabi yang ada, risalah Ibrahimiyah, risalah Nabi Musa dan lain sebagainya. Beliau tinggal di wilayah yang sekarang disebut dengan Yordania atau mungkin daerah Libanon. Beliau petani sekaligus peternak yang sangat-sangat berhasil, sehingga menjadi orang yang sangat kaya. Punya anak, dalam riwayat yang saya baca ini 12 orang. Punya anaknya semua laki-laki, soleh-soleh semua, istrinya solehah, sudah kaya, kemudian juga soleh, punya keluarga yang soleh. Ini kan surga yang luar biasa. Tapi kemudian Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan kesabarannya yang luar biasa, nanti akan dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur 'abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaitanu binusbin wa 'adzab. Ayub menyampaikan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatlah kisah tentang hamba kami yaitu Ayub alaihissalam. Ketika dia bermunajat kepada Tuhannya, Ani masaniya syaitan binus bin wa'adab, sesungguhnya aku diganggu setan dengan gangguan yang mengakibatkan penderitaan dan bencana dan siksaan. Ayat ini sedang memberikan pelajaran bagi kita, jamaah subuh yang Allah muliakan. Kalau kita mengalami hal yang buruk, hal yang tidak menyenangkan,
yang terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita, jangan pernah sekali-kali menyalahkan Allah. Kalau tidak menyalahkan diri sendiri, ya kita memohon pada Allah. Ini berarti godaan setan luar biasa untuk menguji keimanan kita. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Jangan menyalahkan Tuhan. Karena banyak orang yang ketika mengalami hal tidak menyenangkan menyalahkan Allah. Ya Allah, abdi teh tos salat tahajud, puasa sunnah, ka masjid rajin, naha beut diuji. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin why me God? Mungkin Allah menjawab why not? Kumaha urang mah. Karena orang tuh makin saleh, ujiannya makin besar. Kita seringkali merasa kalau kita sudah baik, sudah saleh menurut kita, nggak akan dapat ujian yang membuat kehidupan tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Padahal justru konsekuensinya ujiannya makin besar, makin banyak. Karena itu ayat ini sedang menyuruh kita untuk dapat pelajaran. Wadhkur, ambil pelajaran. Ingatlah kepada hamba kami Ayub. Dan ketika dia mengalami penderitaan sangat besar itu, bertumpuk-tumpuk Pak. Seperti dalam peribahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ditambah lagi peribahasanya biar lebih dramatis, temboknya runtuh. Jadi 3 kali. Katanya dalam 1 minggu itu Ayub kehilangan semua yang dia miliki. Ternaknya yang jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu. Kebunnya yang jumlahnya mungkin ratusan atau ribuan hektar terbakar habis hanya dalam waktu 1-2 malam. Habis, tidak tersisa. Jatuh miskin. Tapi Ayub tidak berhenti untuk melakukan kewajibannya. Dia tetap ramah, dia tetap soleh, dia tetap juga menyantuni banyak orang. Sehingga setan mengajukan proposal pada Allah Subhanahu wa taala. Dia begitu karena keluarganya soleh, karena didukung oleh istri dan anak-anak yang baik. Coba kalau anaknya tidak ada, coba kalau istrinya tidak ada. Ternyata besok lusanya Ayub mengalami hal yang demikian luar biasa, membuat penderitaan. Ketika istrinya menyajikan makan bersama mereka, rumahnya runtuh. Semua anaknya meninggal seketika. 12 orang. Saya sulit membayangkan itu ya, kehilangan 12 anak seketika. Sulit. Satu saja bisa demikian menderita, ini 12 sekaligus. Dan Ayub tidak berubah. Sehingga setan kemudian mengajukan lagi, ya Allah, dia tetap soleh tuh ya karena dia sehat. Coba kalau diberikan penyakit yang menjijikkan penyakitnya. Allah penuhi itu proposalnya setan, diberikan penyakit. Sebuah penyakit kulit yang sangat ekstrim. Karena penyakit itu sudah bau, menjijikan, dan membuat orang di sekitarnya kemudian gak mau mendekat. Ayub diusir dari tempat tinggalnya dan kemudian tinggal di tempat yang jauh berbeda. Anaknya semua meninggal, istrinya juga beberapa kemudian menghilang dan lain sebagainya, kecuali satu istrinya yang sangat baik dan lain sebagainya. Dan istrinya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Ayub. Mereka berdua terpaksa bekerja. Kalau ditanya jadi apa? Jadi pembantu kerjanya. Orang yang sangat kaya jadi pembantu hanya tuh bisa makan. Ternyata Ayub tidak berubah. Setan kemudian mengajukan lagi permohonan sama Allah. Coba ganggu lewat istrinya. Kalau istrinya diganggu, mungkin Ayub akan ingkar pada Allah. Jadi orang-orang yang menerima jasa istrinya Ayub bekerja untuk membantu pekerjaan rumah itu digoda oleh setan untuk memberikan uang lebih kalau istrinya Ayub berkenan mencukur rambutnya. Katanya rambutnya itu panjang, bagus, indah, sehingga banyak yang senang. Pemiana pangetan dijadikan wig gitu. Jadi ini minta dicukur nanti dikasih duit. Sampai akhirnya tidak ada yang menerima dia kerja kecuali dia menjual rambutnya. Dan terpaksa kemudian istrinya menjual rambutnya, dipotong rambutnya dalam riwayat itu.
dan kemudian diganti dengan uang yang dibutuhkan untuk makan mereka. Nah, ketika kemudian pulang ke rumah, Ayub marah besar melihat istrinya anu tadina panjang rambutna jadi teu ayaan. Dan Ayub berjanji, bersumpah kepada istrinya, dia bersumpah akan menghukum istrinya dengan 100 cambukan. Ini sumpahnya sumpah Nabi. Dan sumpah itu kan sama, jangankan sumpah Nabi, sumpah kita saja kan tidak boleh tidak dilakukan. Karena itu dalam fikih ada kifarat sumpah. Bila pernah sumpah bahwa apa yang Allah muliakan, sumpah itu mengikat, jadi dosa besar kalau sumpahnya sumpah palsu. Karena itu diatur dalam fikih itu ada kifarat sumpah. Berat itu kifaratnya, bagi banyak orang itu berat. Maksudnya supaya tidak mudah bersumpah. Dalam kondisi seperti itu Ayub ternyata tidak berubah, tetap menjadi orang baik. Sampai kemudian istrinya itu meminta kepada Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Mohon saja pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kesembuhan. Kata Ayub, berapa puluh tahun kita hidup bergelimang dalam kemewahan. Istrinya menjawab dalam tafsir tadi malam saya baca di perpustakaan Al-Kautsar. Dalam satu tafsir itu 30 tahun bergelimang dalam kemewahan. Terus kata Ayub, berapa lama aku mengalami musibah seperti ini sehingga kita menderita? 12 tahun. Tidak sebanding 30-an tahun bergelimang dalam kemewahan, 12 tahun baru merasakan kesengsaraan. Tidak sebanding, setengah lagi henteu. Ini cara pandang yang diajarkan Al-Quran pada kita, jamaah subuh yang Allah muliakan. Kalau mengalami hal tidak menyenangkan, kamu dalam kondisi dimana kita sudah merasa jadi nyeri cangkeng, nyeri sirah, nyeri huntu, nyeri tuur, segala nyeri kan biasanya terus pensiun itu. Bayangkan berapa puluh tahun loh kita ada dalam kondisi fit dan lain sebagainya. Jadi tidak sebanding sebetulnya ujian ketidaknyamanan dengan anugerah kenyamanan yang Allah berikan. Ayub tidak berani berdoa. Nanti dalam ayat yang lain, dalam surat yang berbeda, Ayub menyampaikan kepada Allah dengan doa yang pendek. Ya Allah, aku mendapatkan godaan setan sehingga aku mengalami hal yang demikian buruk, sakit yang demikian lama. Wa anta arhamur rahimin. Yang pendeknya tadi doanya, engkaulah yang sangat penyayang dari yang memiliki rasa sayang. Wa anta arhamur rahimin. Ini kan doa yang diajarkan pada kita oleh Nabi SAW. Anta arhamur rahimin, ya arhamar rahimin. Dengan doa itu kemudian Allah menyuruh, ini di ayat kedua, urkud birijlika hada mubtasalun baridun wa syarab. Hentakan kakimu dan keluarlah dari hentakan kakinya itu air mengalir. Hada mubtasalun, inilah air yang kau jadikan sebagai sarana engkau mandi, membersihkan diri. Baridun, air yang sangat dingin, segar, sejuk, wasyarabun, dan bisa engkau minum sekalian. Ayub mandi dan Ayub kemudian juga minum, berubah seketika. Pami nganggo bahasa ini menjadi glowing, bersih, penyakit kulitnya sembuh seketika, sehat luar biasa, sehingga Ayub kemudian menjadi sosok yang baru, lebih gagah dan lain sebagainya, lebih sehat. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmah minna wa dzikra liulil albab. Kemudian kami anugerahkan kepada Ayub yang kembali sehat itu keluarganya, wa mithlahum, seperti sebelumnya, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Rahmatan minna, sebagai kebaikan dari kami, wa dzikra liulil albab, dan pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Allah memberikan kebaikan, memberikan rahmat kepada Ayub atas kesabarannya,
sekaligus juga menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi ulil albab. Dan bagaimana dengan sumpahnya? Karena Ayub sudah kadung bersumpah, kalau aku sembuh nanti akan kucambuk engkau 100 kali cambukan. Wa khud biyadika digtham fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ambil saja 100, ya barangkali 100 helai rumput, karena janjinya memukul 100 kali, ambil 100 helai rumput itu dan pukul dengan menggunakan itu kepada istrimu, wala tahnas, jangan melanggar janji, sesungguhnya kami mendapatkan dia Ayub sabiran, sebagai orang yang sangat bersabar. Ni'mal abd, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya Ayub adalah orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Shad. Yang didapatkan Ayub alaihissalam, Bapak-bapak yang Allah muliakan, adalah karena dia bersabar. Pelajarannya yang kemudian bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan dalam perjalanan kita ke depan adalah sabar. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama Allah akan menguji kita. Kita tidak pernah tahu berapa lama Allah akan menguji kita. Tapi pelajarannya adalah ketika itu kemudian terjadi, sabar. Karena kita tidak punya pilihan selain bersabar. Dan dalam surat yang lain yang saya sampaikan tadi, wa ayyuba idnada rabbahu, dalam surat Al-Anbiya ini, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub hamba kami itu, ingatlah ketika dia berdoa kepada Tuhannya, inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku mengalami keburukan, tapi engkaulah Tuhan yang maha penyayang dari segala yang memiliki rasa sayang. Wa anta arhamur rahimin. Ini kalimat doa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis Nabi menyampaikan, kalimat doa terbaik pada Allah itu adalah ungkapan ya Rahman, ya Rahim, wa anta arhamur rahimin. Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pengasih, engkaulah yang paling pengasih dari semua yang memiliki rasa kasih. Dengan doa itu, fastajabna lahu, kami mengijabah permohonannya, fakashafna ma bihi min durrin, kami kemudian menyingkapkan deritanya, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'hum rahmah minna indina wa dzikra lil abidin. Kami kemudian mengembalikan keluarganya seperti sebelumnya, bahkan berlipat-lipat dari sebelumnya, sebagai rahmat dari sisi kami dan pelajaran bagi hamba-hamba kami. Ini dimuat dalam Quran surat Al-Anbiya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, lewat ayat-ayat ini tentang kuliah sabar ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting disampaikan. Yang pertama, jamaah subuh yang Allah muliakan, sebagai orang yang beriman, insya Allah kita tidak mungkin dibiarkan tanpa diuji keimanan kita. Itu sudah banyak sekali ayat, bahkan mungkin bapak-bapak juga hafal. Tidak mungkin kami biarkan engkau menyatakan dirimu beriman tanpa kami berikan ujian. Karena orang-orang beriman sebelum kalian juga sudah kami uji, supaya kami menunjukkan pada kalian dengan ujian itu siapa yang imannya benar, sejati, siapa yang imannya palsu. Jadi kesejatian iman dengan kepalsuan iman itu bisa kita ketahui dari ujian yang kita terima. Saya banyak sekali membaca, bahkan mungkin melihat orang-orang yang gagal mempertahankan kredibilitas pribadinya dengan ujian. Ada yang dengan ujian kekayaan. Ketika dia kemudian punya posisi demikian penting, demikian luar biasa, hancur tuh integritasnya, bahkan berakhir dalam keburukan. Kita kan banyak mendengar kisah orang-orang
yang mungkin dulunya dikenal orang baik, orang soleh, berakhir di penjara karena korupsi. Ini kan menunjukkan banyak orang yang gagal ketika mendapatkan ujian, termasuk ujiannya ujian kemewahan, kekayaan, sebagainya. Ada juga yang gagal dengan ujian kemiskinan, dengan ujian kesulitan, dengan ujian penderitaan, sebagainya. Padahal ujian itu sekali lagi adalah bagian yang membuat kita kemudian bisa memahami, oh ternyata iman kita ini insya Allah iman yang sejati, atau jangan-jangan memang iman yang palsu. Itu pelajaran pertama. Jangan pernah menyangka bahwa kita akan mengalami hidup yang lurus-lurus saja, lempeng itu nggak ada, karena pasti diuji dengan semua jenis ujian yang memiliki dua implikasi, ujian kesenangan dan ujian keburukan. Kalau ujian kesenangan katanya bersyukur seharusnya, kalau ujian keburukan bersabar. Sehingga Nabi menyebutkan betapa menakjubkannya seorang mukmin itu karena semua urusannya jadi kebaikan. Kalau dia mengalami kesenangan, dia bersyukur. Kalau dia mengalami kemalangan, dia bersabar. Jadi pilihannya kalau tidak sabar, syukur. Kalau tidak syukur, sabar. Yang kedua, jamaah sekalian yang Allah muliakan, lewat kuliah tentang sabar ini, saya ingin menyampaikan terutama dari kisah Ayub alaihissalam bahwa kesabaran itu tidak pernah bisa diketahui berapa lama akan diujikan kepada kita supaya bersabar. Karena itu banyak ungkapan sabar sabar nanti akan indah pada akhirnya. Kapan? Sabar. Ya kapan? Sabar. Jadi kan tidak ada kejelasannya. Sabar. Ada orang yang sejak kecil mungkin ya, sampai dia dewasa, sampai berkeluarga, terus saja dalam kemiskinan. Terus dalam kemiskinan. Padahal dia tidak pernah meninggalkan kewajiban pada Allah. Sampai pada satu kondisi di mana dia merasa sangsara wae hirup teh. Akhirnya dia kemudian mendatangi Nabi, memaksa Nabi untuk mendoakannya supaya dia diberikan kekayaan. Ini sahabat bukan level kita. Ternyata nggak kuat dengan kemiskinan, dipaksa Nabi untuk mendoakannya. Nabi dalam riwayat yang saya baca, Nabi beberapa kali menghindar. Sampai akhirnya kemudian Nabi mendoakannya, ya Allah jadikan, saya lupa nama sahabat itu, Sa'labah. Ya jadikan Sa'labah orang yang kaya. Begitu Nabi doa, sahabat yang satu kemudian datang, ya Rasul, aku hadiahkan buat dia seekor domba betina yang sedang bunting. Karena doa Nabi, domba itu kemudian diusap-usap oleh Nabi. Ya ini jadikan sebagai sumber engkau mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jadi orang terkaya dalam bidang kepemilikan domba di Madinah. Tapi ketika dombanya sudah demikian banyak, yang pertama kali kemudian ditinggalkan adalah sholat berjamaah. Bapak yang punya waktu leluasa, santai, bisa berjamaah, dan kemudian ketika melakukan perjalanan mampir ke masjid juga di mana-mana untuk berjamaah, itu luar biasa. Konsisten kan itu. Karena boleh jadi besok lusa dapat ujian hese berjamaah. Dibikin banyak kesibukan, jadi banyak kerjaan, jadi banyak proyek, jadi banyak itu ini, mulai berjamaah tinggalkan. Kewelah. Bisalah sorangan oge, mulai. Itu Sa'labah. Jadi makin kaya. Dan ternyata dia meninggal mati pada masa Khalifah Abu Bakar dan dikenal sebagai orang yang menolak membayar zakat. Gak diterima tuh zakatnya. Sa'labah itu. Sehingga mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat Nabi. Ada yang tidak sabar dengan kemiskinan. Kalau dengan kekayaan orang sabar ya. Kalau dengan kemiskinan tidak sabar, gak kuat dan sebagainya. Padahal Nabi tahu barangkali jawabannya sekarang. Kalau dia jadi orang kaya, mungkin dia tidak akan bisa beribadah dengan baik. Nah, dalam praktek kita ketemu dengan orang-orang seperti ini. Dibere beunghar saeutik, istrinya ditinggalkan. Begitu ripuh balik deui ke pemajikan anak.
Istrinya sampai geleng-geleng kepala, mana mah ai keur senang ninggalkeun, ai geus tipu balik deui. Sebagai maka sepanjang hidupnya terus we dicarekan sama istrinya. Ini sebetulnya teguran pada kita, pelajaran. Kalau kita tidak diberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, boleh jadi karena yang dicita-citakan itu belum tentu baik untuk kita. Ada hadis begini Pak bunyinya. Ini sering saya sampaikan di kalangan kawan-kawan muda. Jadi ada hadis di mana Allah akan memberikan pada orang-orang tertentu kesulitan dalam mencari nafkah, dalam mencari penghidupan. Sulit maisha, sukses usahanya gagal, bisnisnya rugi terus saja gitu dan sebagainya. Dan hadis itu kan menjelaskan karena dengan itu dia akan tetap dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang justru dekat pada Allah dalam keadaan dia sulit. Namprak ya Allah dekat salat duha teu beunghar-beunghar wae. Salat tahajud ngadoa teu beunghar-beunghar wae, proyeknya enggak jalan. Kalau bapak-bapak baca hadis itu cara Allah membuat dia dekat. Karena itu bersyukurlah kita tidak dijadikan terpuruk, tidak dijadikan menderita, bisa dekat sama Allah. Sesuai kapasitasnya masing-masing. Syukuri ini luar biasa. Banyak tuh yang nggak diberikan kemampuan. Saya ketemu satu orang lah paling tidak ya, kisah lama nih, yang berbaring di tempat tidur, nggak bisa apa-apa di tempat tidur, hanya bisa ngomong saja. Ustaz doakeun abdi teh hoyong tiasa salat berjamaah, hoyong tiasa ngiring taklim. Puluhan tahun itu sehat, can pernah salat berjamaah, can pernah kemudian ikut taklim. Nah, goler nggak bisa apa-apa, baru kemudian memohon hoyong tiasa abdi salat berjamaah. Ya saya doakan aja mudah-mudahan dia sehat sebagainya. Tapi puluhan tahun kenal nggak pernah. Pengakuan dia pada saya gak pernah bisa sholat berjamaah saking sibuknya. Karena itu bersyukur Bapak kalau bisa sabar dalam kondisi gini. Sabar dalam kondisi di mana kita diuji untuk konsisten dalam ketaatan. Karena kesabaran itu kan 3 level. Ini sudut pandang ulama tasawuf. Level terendah itu adalah sabar ketika menghadapi musibah. Itu level terendah. Cuk mobil kita tabrakan. Mau amak-amakan tetapnya mobilnya penyok. Sabarnya kapaksa, sabar dipaksa kan. Anggota keluarga kita meninggal dunia. Mau marah-marah nggak akan hidup lagi. Jadi sabar. Dalam pandangan para ulama tasawuf ini sabar level terendah. Karena sabarnya dipaksa. Sabar level kedua lebih tinggi adalah sabar ketika ada pilihan untuk melakukan maksiat, kita tidak maksiat. As-sabru anil maksiat. Sabar. Ini level kedua. Level tertinggi jamaah subuh yang Allah muliakan sebagai penutup kuliah saya, level tertinggi adalah sabar fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Tidak berselingkuh puluhan tahun jeung si eta we dikeureuh. Yang geus lah kumaha tuh sabar. Ini sabarnya luar biasa. Puluhan tahun coba bayangkan, subuh ke masjid, lohor ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Kan dari aspek sudut pandang biasa, nggak bosan gitu, tuluy cuma gitu balik deh. Sabar dalam ketaatan ini sabar terberat. Puluhan tahun. Coba kalau kita gunakan sudut pandang sekali-kali yang rada berbeda, nyanyi nanaonan tuluy gitu aktivitas itu kan sangat membosankan. Bersabar menurut para ulama tasawuf ini sabar level tertinggi, sabar dalam ketaatan. Godaannya luar biasa. Karena itu mudah-mudahan Bapak kita termasuk yang bersabar, konsisten dalam kebaikan. Itu ngaji kita dalam suku ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Kalau ada pertanyaan sebagainya minggu depan. Minggu depan Bapak nanya dulu, nanti saya jawab minggu depan, monggo. Jadi sebenarnya sabar itu kan suatu produk dari sebuah proses. Ya. Ada satu situasi kondisi yang tidak mengenakan sebagai input masuk pada pribadi orang. Nah, kemudian input ini kondisi yang tidak menyenangkan yang diproses. Ini proses di dalam diri manusia ada keterlibatan masalah rasio, logika, insan kamil, kalbu dan sebagainya sehingga memproduksi apa yang disebut sabar itu. Nah, apakah ini seperti itu prosesnya?
Kemudian ada tadi sebutkan sabar, ada sabar yang tidak memerlukan energi. Aladina itu tidak sebagus volume dari itu dikembalikan ke Allah, mudah kita pasti. Ini dalam seperti ini bagaimana? Saya ingat pertanyaannya ya, nanti boleh diulang lagi, tapi jawabannya nanti. Saya nggak bisa jawab sekarang karena harus ngasih kuliah di sana. Tapi nuhun sudah bertanya. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.